sebagai Babers, kembali lagi di FLB Podcast. Di episode kali ini, di episode ngobrolin apa aja. Yuk. Spesial Ramadan. Oke, kali ini kita kedatangan nih dua tamu, yaitu rekan kerja kita juga nih. Tapi sebelum itu kita ucapkan ya Mas Fadia, selamat marhaban ya Ramadan, selamat menaikkan ibadah puasa 1445 Hijriah ya teman-teman. Semoga teman-teman puasanya lancar sampai Amin. Hari raya ya teman-teman. Oke. Kembali lagi dengan saya, host yaitu Bima Jaya Putra dan rekan saya Fuad Fahri. Oke, kali ini kita kedatangan nih dua Okti nih teman-teman. Dua Okti. Okti. Ada Okti Tiffany dan juga Okti Mai. Iya. Boleh nggak sih manggilnya Sarah, Kak atau Mbak manggilnya aja gitu? Gimana? Manggilnya apa nih? Kak, Mbak. Oh iya, fleksibel mungkin aja Kak, boleh juga. Boleh perkenalan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Farah Firdausa, biasa dipanggil Tiffany. Dan saya perkenalkan, nama saya Putri Maisaro, biasa dipanggil Mai. Oke. Iya. Tiffany dan Kak Mai itu rekan kerja kita juga nih teman-teman. Nah, Kak Tiffany sama Kak Mai ini pernah nih ada cerita nih, pernah mondok ya teman-teman. Jadi boleh dijelaskan pernah mondok di mana? Oke, saya sendiri pernah mondok di pesantren Putri Al-Mawaddah di Ponorogo. Oke, kalau Mai sendiri? Kebetulan hampir sama ya, maksudnya Oh sama. Ponorogo juga, tapi saya dari Al-Iman, Pondok Pesantren Al-Iman Putri Ponorogo. Oke, wah di Ponorogo Ponorogo banyak ya? juga. Emang Ponorogo. banyak sih kan yang terkenal kan Guntur itu kan soalnya. Iya. Di Jadi Guntur itu kebetulan soalnya. sama ya, saya juga tidak tahu kalau ternyata di Ponorogo. Oh, baru tahu nih. Iya, Oke. sama baru tahu. Oke, untuk Mbak Tiffany nih pertanyaan Iya. ya, ada pertanyaan. Mengapa kok memilih di pondok? Oh iya, boleh nih ceritakan dari awal mula masuk pondok itu dari kapan terus Sampai kapan mungkin gitu. Oke, sebenarnya ini lucu ya. Kok lucu? Maksudnya dulu. Gitu ya. Alasan saya kenapa milih pondok itu sebenarnya alasannya mungkin ya lucu atau gimana nggak tahu sih. Sebenarnya dulu itu alasannya mengapa saya memilih untuk masuk pesantren karena yang pertama saya itu benci banget sama pelajaran matematika. Wait a minute. Saya itu benci banget sama pelajaran matematika. Gitu. Jadi Itu awal mula awalnya, ceritanya tuh di awalnya. situ ya. Awal mula ceritanya tuh di situ dulu waktu pas masih sekolah dasar, waktu masih SD, saya tuh benci banget sama pelajaran matematika. Nah, kebetulan untuk melanjutkan ke SMP atau SMA itu SMA. ya pengen nggak ketemu sama pelajaran matematika. Terus akhirnya ya maklum lah ya masih pemikiran apa sih namanya masih anak-anak di zaman itu. Terus habis itu akhirnya memutuskan atau memilih untuk mondok aja di pesantren karena pemikirannya waktu itu kalau masuk pondok nggak ada Beda matematika. pelajaran matematikanya. Tapi Seperti ternyata itu. Saya kan hampir sama ya kan Iya, alumni juga. tapi Tapi ternyata berhubung saya itu mondok di pondok modern dan di pesantren saya itu kami diajarkan dua pelajaran. Ada pelajaran pondok dan juga pelajaran negara. Nah, kebetulan ada juga lah si pelajaran matematika ini. Ya sama aja sebenarnya saya tetap ketemu dengan pelajaran matematika. Padahal dulu niatnya mau mondok itu ya nggak pengen ketemu sama si matematika ini gitu. Tapi masuk pondok pun juga masih ketemu. Gitu. Saya sendiri masuk pondok tahun 2011. Jadi lulus SD itu lulus langsung SD langsung masuk masuk. pesantren Pondok. 6 tahun, 3 tahun MTS, 3 tahun tahun lagi lagi MA. SMA. Tuh, iya jadi saya lulus tahun 2017. Gitu. Berarti 6 tahun ya Mbak ya mondoknya? Iya, 6 tahun. Udah cukup sih. Kan kalau nggak salah kan gini kan, kalau di pondok itu kan ada ijazah sendiri kan ya? Iya, jadi Ada ijazah sendiri mas gitu. di pesantren saya itu
ada 2 kebetulan karena ada tadi pelajaran pondok dan pelajaran umum atau negara, jadi saya dapat 2 ijazah. Itu. Satu ijazah pondok, satu ijazah biasanya umum negara. itu. Gitu. Itu sih. Oke, berarti kalau pondok atau kan ada MTS, itu hampir sama atau bedanya pondok itu di asrama atau MTS kan sekolah biasa? Kalau kan ada MTS, MA. Oke, kalau sebenarnya mungkin sama aja ya kalau untuk MTS atau MA dengan yang di pondok ataupun yang di luar. Mungkin yang membedakan kalau di MTS atau MA yang di pondok itu pelajarannya ada ketambahan pelajaran pondoknya. Gitu. Oh, ada pelajaran pondok. Iya, kalau yang di MTS atau yang MA di umum atau di luar itu kan mungkin pelajarannya negara semua nih, kayak ya pelajaran agama, pelajaran umum, IPA, IPS, atau umum sih. Iya, ada bahasa Arab seperti itu. Tapi kalau yang untuk di pesantren mungkin yang membedakan itu dari segi pelajarannya kita ada juga pelajaran pondoknya. Mungkin iya mungkin sama Kak Mai. Ada mutolaah ya. Ini kita spill aja. Jadi bahasa Arab ya kan. Ini spill aja ya. Salah beberapa bukan mata pelajaran, pelajaran. Benar, mata pelajarannya di pondok ada mutolaah, ada mahfudot, ada balaghah, ada hadis. Itu apa sih? Itu ada nahwu shorof gitu ya. Mungkin Kak Mai mau menjelaskan. Mungkin teman-temannya ini masuk pondok nih. Ikan Bisa lihat video ini buat referensi aja nih. Betul. Suasana di pondok gitu. Iya. Boleh dijelaskan sedikit aja, sedikit aja. Siapa ini? Boleh terserah. Kak Mai boleh. Kalau dari saya sendiri, buat referensi teman-teman yang belum mondok nih, kan ada ya yang pemikirannya tuh mondok tuh tertekan dan bla bla bla, banyak ya pemikirannya kayak gitu. dibatasi gitu kan. Tapi ternyata ketika kita mondok tidak sesulit yang dibayangkan. Kan banyak orang tuh mindsetnya ketika dia ada kan sebenarnya beda-beda nih. Ada yang disuruh, ada juga yang keinginan sendiri masuk pondok gitu. Kalau kebanyakan yang disuruh kan akhirnya tertekan, mikirnya aduh di pondok nanti keras seperti gimana gitu. Tapi ternyata ketika kita masuk pondok dan karena kita konsepnya lebih ke ibadah ya, itu tuh enjoy. Kenapa? Karena sama teman-teman banyak. Nggak cuma sendiri. Kadang kan kalau kita sendiri, kadang nggak bisa ngingetin kan. Nah, fungsinya ada teman banyak, relasinya banyak. Jadi mau ibadah apa-apa tuh gampang gitu. Ibaratnya ada temennya lah gitu. Iya, ada temennya. Mau ibadah itu mau ngaji sambil semak-semakan, hafalan seperti itu. Lah kalau sendiri kan kadang nggak ada yang semangatnya sendiri. Ada kan penyemangat beda. gitu ya. Betul. Oke, ada gimana? Ada temennya gitu loh maksudnya. Kalau Mbak Mas sendiri gimana nih kok bisa memilih pondok apa? Nanti sama ya? Beda. Beda. Disuruh atau milih sendiri gitu kan. Enggak, Atau kebetulan. keinginan sendiri? Keinginan sendiri dan itu saya malah bisa dibilang dulu menentang orang tua saya. Oke, malah. Iya, jadi kalau Pikiran nggak nih? bedanya kalau Kak Tiffany kan masuk dari SMP, Lulus jadi SD, lulus SMP. SD langsung masuk kan. Kalau saya dulu kebanyakan dunia luarnya. TK, SD, SMP semuanya negeri. Nah, kebetulan entah dapat hidayah atau seperti apa. Di kelas 8 atau kelas 2 SMP itu saya pengen mondok. Bukan berhenti sekolah untuk mondok atau Tidak. Saya masih melanjutkan dulu sampai saya lulus dari SMP. Habis itu saya izin. Sudah lulus kan dari SMP, izin ke orang tua. Termasuk keluarga semuanya. Nenek, kakak, semuanya saya izinin kalau saya pengen masuk mondok dan tekad saya sudah bulat. Karena ya ingin belajar ilmu agama, ingin berhijab menjadi lebih baik gitu. Ya, tapi ternyata responnya dari keluarga tidak, jangan. Itu yang menentang siapa ya kalau boleh tahu? Orang tua. Kedua orang tua? Orang tua. Orang Ya, tua. dua-duanya sama. Cuma saya kan juga
ngejar terus pakai tahajud dan Masya Allah. duha kayak gitu. Gimana caranya Allah itu membukakan pintu hatinya orang tua biar gimana ya, karena ini pilihan saya dan saya yakin itu yang terbaik gitu. Saya pun juga sudah istikharah, ternyata ya jawabannya ya pondok. Dan setelah itu lama kelamaan alhamdulillah ibu mulai dukung. ya. Tapi kalau bapak masih keras, kenapa kamu mau mondok, Itu mau jadi alasannya apa? itu. Iya, alasannya kenapa? Karena pemikirannya kan namanya orang tua saya basicnya Hmm. bukan dari pondok semuanya. Oh gitu. Pemikirannya Hmm. nanti kamu kerja jadi apa? Mau jadi istri solehah? Itu kan maksud. Amin. Mau Amin. jadi istri solehah gitu. Mau jadi apa gitu kan, karena orang kan luar pemikirannya ya pondok itu ya udah belajarnya agama aja gitu kan Kak. Ya, tapi saya membuka mindsetnya beliau-beliau ini kalau pondok tuh nggak cuma itu aja gitu. Siapa nanti yang bakal ngasih mahkota ke kedua orang tua kalau bukan anaknya? Jangan hanya dunia yang dikejar gitu. Oke, siapa Mas? Cukup ya, Cukup berat sih. Tapi ya, Saya kan saya udah lulus SMP, makanya pemikirannya udah gitu. Iya, udah mikirnya ke situ. Iya, betul. Insya Allah ya. Untuk buat Mas sendiri. Wah. Oke. Boleh tanya lagi nih. Mungkin Enggak, sharing aja ya Iya, untuk teman-teman ya. Pengalaman yang ada di pondok itu seperti apa? Kalau Mbak Tiffany sendiri tadi pondoknya itu asrama atau pulang seperti itu? Oke, kalau di pondok saya di Pesantren Putri Al-Maida sendiri itu ada asramanya, gitu. Tapi ada juga orang yang dari luar cuman sekolah, jadi nggak pulang ke asrama, nggak tidur atau melakukan kegiatan di asrama. Tapi si anak ini cuman sekolahnya aja. Tapi kalau untuk pulang itu tetap ke rumah masing-masing, tapi masih di domisili Ponorogo, kayak gitu. Tapi kalau sebenarnya ada asramanya, jadi kita sendiri melakukan kegiatan apapun itu juga di asrama, kayak gitu. Ada apa ya, kalau berangkat sekolah sendiri pun sebenarnya dari asrama ke sekolah itu jaraknya dekat. Jadi kalau misalnya mau berangkat sekolah kita jalan kaki sih biasanya, kayak gitu. Jadi nggak ada kayak naik sepeda atau mungkin naik motor kayak gitu, nggak ada pengalaman untuk kayak gitu ya. Maksudnya kalau di luar kan mungkin pada naik sepeda kan seru nih kayaknya, naik sepeda, naik motor, diantarin orang tua ke sekolah. Tapi kalau kita biasanya bareng-bareng sama teman terus jalan kaki sih ke sekolah. Jadi perbedaannya itu hanya di asramanya aja. Yang satunya pulang, yang satunya Iya. Untuk pelajarannya masih sama. Sama. Kalau untuk pelajarannya tetap sama. Ada pelajaran pondok juga, pelajaran umum tetap sama. Cuman bedanya pulang ke rumah sama yang kalau yang mondok itu balik ke asrama. Bedanya cuma itu aja sih. Yang satu pulang ke rumah kan, ketemu sama orang tua, yang satu di pondok lagi di pondok. gitu. Tapi untuk kegiatan pondok itu tetap yang dari luar pun wajib ikut. Kayak ekskul, terus ya kegiatan apapun itu kalau misalnya ada kegiatan di pondok yang dari luar wajib ikut. Oke, ternyata ada ekskulnya juga ya. Banyak. Wah. Pondok biasanya banyak sih Mas. Pondok pesantren yang modern itu memang modern maupun yang biasanya apa ya? Dan nama besar ya. Itu ya mesti ada ekskulnya juga ya. Enggak cuma mempelajari ilmu agama, ilmu di luar itu juga ada ya. Ada banyak. Wah, teman-teman nih boleh nih. Kalau memang kan mikirnya cuma pondok itu cuma agama, agama terus mendalami agama terus. Jadi mudin. Jadi mudin. Apa? Jadi mudin. Itu kan cowok-cowok mesti kayak gitu kan. Iya. Ngapain mau jadi mudin gitu kan? Cuma sanlat. Oh, pesantren kilat. Jadi cuma seminggu aja ya mungkin ya. Ya pulang lagi. Beda aja ya. Gimana rasanya? Nano. Iya, seperti itu. Pertama memang di pesantrennya. Setelah itu kita jadi
keluar ke masjid itu. Jauh lah, Pesantren kilat. jauh lah tuh. Jauh lah. Jauh lah. Iya. Tapi mau Oh yang macet. keliling-keliling itu ya? Iya nggak sih? Enggak, ya Apa? menetap Iya di sih. masjid. Iya nggak sih? Iya sih. Jadi Oh. ya apa mengelola masjid itu sama Tak merek aja. Parkurnya. Ketiga ya seperti itu merasakan aja. Oke, oke, Merasakan oke. seperti itu sih. Jadi emang Itulah ya pengalamannya. pengalaman juga. Oke, itu Mbak Mai sendiri berarti gimana nih? Apa itu Pengalamannya. pengalaman yang ada di pesantren? Oh seru atau tadi kan memang banyak teman ya katanya. Iya, banyak teman. Apalagi Mungkin ada pengalaman yang menarik, lucu atau gimana gitu. Atau mungkin yang sedih-sedih juga. Oh gitu. Mungkin Ini biasanya kan ada yang hilang uangnya, ada yang hilang, iya kan? Iya. Di pondok itu. Sering ya Kak ya? Sering Sering, banget. sering ya. Wah, Jangan kan baju sedalaman-dalaman juga. Sebenarnya. Sama ya Tapi namanya seringnya pondok. sendal sih. Iya, sendal. Sendal Apalagi apa lagi waktu- sih? Enggak. Enggak. Mendingan diam dari masjid pondok itu udah biasa hal biasa ya nyeker. Namanya nyeker kalau nggak pakai sendal gitu. Ya nyeker, tapi ada juga al-ghasbu bil ghasbi. Jadi orang ngambil Kita punya, ngambil kita punya ngambil orang. juga. Iya. Tapi itu tidak Pengalaman di, ya, Kak? enggak sih, alhamdulillah saya lebih milih nyeker aja. Subhanallah. Nyeker aja daripada haram. Nah ini juga haram, mau di pondok itu maunya yang ya berhijrah, masa yo melakukan yang Oh, ternyata Pandai. ternyata ya Tapi- naiknya tingkatnya tuh malah lebih banyak di pondok daripada di luar kayaknya tentang sandal hilang. Mungkin memang pengen tuker aja, wah Pengen tuker. ternyata lebih Enggak. bagus tuh tuker aja. Mungkin ya. Begitu ya. Kenapa malah Tapi hilang? kebetulan saya pakainya biasanya swallow ya. Oke. Swallow yang hilang. Padahal sudah dikasih nama besar-besar. Jadi kalau di pondok tuh apapun barangnya pasti kasih nama. Kasih nama ya. Nah, gede-gede putri gitu ya kan. Oke, jadi ceritanya Kak Mai? cukup ya. Mungkin ya membuat saya kaget sih. Ternyata memang hal yang wajar ya di Wajar sih. Belum pernah mondok kan? Ya coba mondok. Kan tadi udah ngingetin aku. Oke, mungkin ada nih, cerita ya, cerita lucu dari Mbak Tiffany. Mungkin cerita lucu, cerita menyenangkan, cerita Aduh. asmara, seperti Asmara. Asmara. Pondok modern kok asmara. Oh iya. Iya. Kalau cerita lucu itu lebih ini sih, kan berhubung kalau di pondok saya sendiri itu kan kita apa-apa itu diatur dengan lonceng. Jadi masih ada Ada lonceng. loncengnya? Iya, jadi kalau misalnya ke masjid, terus ke sekolah, makan, Mhm. jam tidur, jam belajar, itu apapun itu tuh ada loncengnya gitu. Nah, Ting, ting, ting. Wah, jadi iya, Pondoknya masih- iya masih apa ya, menjaga Apa ya kekhasan Iya. zaman dulunya gitu loh. Benar. Ya itu yang lucu ini sih, waktu pas itu kan hujan nih. Hujan biasanya kalau hujannya deres banget, Hmm. itu kita sholatnya di kamar masing-masing. Karena maksudnya dari asrama ke masjid itu kan Harus jalan kaki harus kan? jalan kaki gitu loh. Jadi kan hujan deres. Ya bisa sih pakai payung, tapi kan maksudnya nggak semuanya ada payung. Kayak gitu ya, kan tadi digosok, Iya. nggak bilang kemana, kayak gitu. Nah, tapi kalau emang hujannya udah deres banget dan nggak memungkinkan untuk apa ya Ke keluar masjid, gitu ha-ha. ke masjid, nanti ada pengumuman nih pelaksanaan sholatnya di kamarnya masing-masing gitu. Nah, itu kan kejadiannya setelah selesai hujan, jadi masih basah gitu loh. Hmm. Jadi masjidnya itu di pondok saya itu di depannya tuh kayak ada halamannya gitu, tapi udah di keramik. Udah di keramik. Iya, jadi Oh, kayak keramik. aula, bukan aula. Kalau aula kan kayak mungkin tempat pertemuan atau apa ya, dan kayak cuman sepetak Apa ya? Lataran depan- masjid lah ya. Iya, lataran latarnya. masjid, Hmm. tapi udah di keramik gitu. Biasanya kalau untuk belajar, untuk kumpul atau apa kayak gitu. Hmm. Untuk ngaji biasanya gitu. Nah, biasanya kalau misalnya di pondok sini kan ada bagian keamanan ya Kak. Iya, iya. Ada bagian keamanan itu kayak misalnya
jaga ada yang telat atau gimana gitu kan. Kedisiplinan gitu, lebih ke bagian keamanan. Iya, kayak gitu. Nah itu karena udah mepet nih waktunya, terus bagian keamanannya juga udah teriak tasarokna gitu. Tasarokna itu kayak cepet gitu loh. Kan gitu. diteriakin nih, diteriakin. Jadi kan langsung apa ya? Wah udah kalau udah dengar kalimat tasarokna itu langsung yang di belakang pada lari semua. Oke. Lah berhubung itu tuh langkahnya licin ya kan, iya. licin Iya kan? Kepleset Iya. semua. enggak, saya yang kepleset. Karena apa ya, ya guboh yang pertama, terus nggak Kirain. pengen telat, karena kalau telat pun nanti dapat Pasti hukuman hukuman. kayak gitu. Kayak gitu. Terus ya udah akhirnya cepet-cepet nih lari, cepet-cepet pengen nggak telat. Ya kok malah pas nyopot sandal, pas mau masuk ke masjid itu kan rame ya, jadi kayak Iya. dorong-dorongan Ah. gitu loh sama yang lain biar nggak telat. Nah pas proses dari habis nyopot sandal mau masuk ke masjid itu, ya kepleset, Kepleset. Oke. bener-bener. Terus habis itu ya udah sakit Diketawain. enggak ya, tapi malu. Sakit enggak, tapi malu. Tapi untungnya ya kalau namanya temen tuh, kalau ada yang jatuh tuh nggak ditolongin, diketawain dulu. Baru ditolongin. Loh, itu temen lah. Kayak gitu. Tapi kalau sahabat. Oh, Kalau temen, gitu. aduh kenapa? Gitu. Gitu. Itu sih malunya, ya itu nggak sakit enggak, malu ya. Tapi lucu. Ya soalnya kan ya banyak orang tau Iya, gitu, iya. diliatin adik kelas, kakak kelas, terus mukanya basah semua kayak gitu. Terus gimana jadinya? Jadinya ya izin ke bagian keamanan untuk Ganti mukena gitu. Tapi nggak telat. Nih, nggak tahu. Yang penting Yang masuk, dulu. yang penting udah masuk ke masjid. Oh gitu. Pokoknya kalau udah masuk ke masjid, kalau udah masuk ke masjid itu udah nggak telat. Enggak telat. Lalu Izin kan. Izin. Kirain kan jatuh nih. Karena udah izin jadi nggak telat gitu kan. Ternyata karena udah napak kita betul nggak telat gitu. Kirain gitu. Terus itu yang paling ku ingat itu. Kita lucunya Itu yang kenangan buruk sih ya. kepleset. Lucu soalnya diketawain Oh, sih. ketawa-ketawa. Ya, sama orang-orang gitu loh, ya Allah. Dan itu kan paling yang nolongnya cuman ya temen-temen yang di sekitarku toh. Yang lainnya kan nanti diri sendiri. Pokoknya aku nggak telat, nggak telat benar. gitu. Tapi per kamar beda orang kan? Maksudnya Beda. berapa orang satu kamar? Kalau satu kamar itu kurang lebih ada Puluhan iya, ya sih. puluhan, 20. Hampir Satu sama. kamar. 20 iya. Berarti- Kan kamarnya besar. Oh, Besar. Gede berarti. Bukan kamar yang kecil kayak Oke. privat ya, jangan Iya. salah. Oh, Kamarnya lebar, luas. Satu kamar tuh kalau di pondok sini kurang lebih ya 20-an, 21 ya sekitar segitu. sekamar Gitu. tuh. ya. Itu kasur sendiri-sendiri per kasur per person apa? Iya, per person. Oke. Gitu kan kadang ada nih pesantren tuh yang kayak kasurnya Tingkat, tingkat iya. atau apa gitu. Tapi kalau di pesantren saya sendiri kasurnya ya emang itu person, maksudnya satu-satu masing-masing anak punya kasur sendiri. Tapi untuk tidurnya pun kita di bawah gitu loh. Oh. Kayak langsung bareng-bareng gitu loh, kayak gitu. Padahal udah modern padahal pondoknya ya. Udah modern Tapi tapi masih itu. masih kalau untuk tidurnya kita masih tidur bareng di bawah. Tapi kalau untuk kasurnya kita punya masing-masing. Kasur, bantal, guling itu kan pribadinya kita mesti punya. Oh gitu sih. Iya. Berarti masih menjaga kehigienisan Iya. di pondok sih gitu kan. Mm. Soalnya modern sih mas soalnya. Kalau di pondoknya Mbak Ama gimana? Kan sama ya. Sama. Sebenarnya menurut saya itu perbedaan modern sama salaf itu di pelajaran Pelajaran juga kitab. sama kalau di salaf kan satu lingkup sama cowok. Iya. Masih ada pembatas Masih pembatas. gitu. Nah kalau di Oh. modern tuh ya udah semuanya cewek, Cewek. satu kampus Iya. atau satu pondok Asrama. tuh cewek. Termasuk semuanya. pengajarnya juga. Kalau itu ada ustadznya juga. Oh, ada berarti enggak. cowok, gitu. Masih Jadi normal. walaupun modern, makanya kenapa kok modern tapi kok masih ini gitu ya, masih kayak ya zaman-zaman dulu pondoknya seperti apa gitu. Masih salafi gitu kan ya. Tapi kalau pondok terus rasa Oh, hotel salafi. itu nggak dapet feel-nya gitu loh. Apa-apa mewah ada AC bla 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 itu nggak kerasa ya kan ya ya. Maksudnya kayak hotel Masih Makanya. masih spek dasar. Hmm. Oh gitu sih ya di pondok. Iya kalau menurutku jadi sama. Tapi kalau pengalaman lucu berbeda.
Tapi saya juga pernah pleset sih, pernah. Oke, mungkin selain itu ada lagi nggak mungkin? Kalau Apa? yang menarik di pondok itu yang nggak ada di luaran sana mungkin? Oh, hal menarik. Selain di itu ya, Banyak. selain digosok lo ya, selain Oh. dicuri barangnya, terus ya itu. Banyak sih, banyak banget sampai bingung yang mana diceritain. Kalau diceritain kayaknya hampir 1 hari. Gitu. Mungkin Banyak dari ini, banget dari sih. mulai awal bangun sampai tidur lagi mungkin kegiatannya Padat gimana? banget. Jadi Padat Jadi nggak ada namanya di pondok itu leyeh-leyeh atau istirahat. atau mainan gitu ya? Nggak ada, pasti Tapi ada. ada waktu untuk istirahat. Istirahat itu cuma bentar aja karena kita dididiknya produktif gitu. Iya, ekstrakurikuler, tahfidz, terus qiyamul lail, tahajud, terus tahajud, duha, kayak gitu-gitu. Pasti itu rutin Tiap hari terus ya? tiap hari. Itu kalau mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bangun jam berapa? Itu jam berapa kan? Kalau mungkin agak sama mungkin ya, karena kan konsepnya pondok modern Udah ya. modern sih ya. Kalau dari pondok saya itu dari jam 3 3 pagi. ya, saya teman-teman saya sudah pada bangun lomba-lomba nyuci baju. Siapa dulu yang dapat keran gitu. Oh Soalnya iya. kalau nyucinya itu ketika libur pasti udah ruame, Santri. jemurannya penuh, akhirnya gak dapet kering. Ya, Nggak dapet Ya kan, space. hujan nanti ntar geser seret gitu. Iya, itu main geser-geseran kayak gitu. Makanya nyucinya itu pasti pagi-pagi. Jam 3, jam 2 gitu. Terus habis itu tahajud. Nah, nunggu. Ya kalau dulu tuh saya kebiasaan tahajud, selesai tahajud, tidur. Tidurnya di masjid, Di atas Nanti saja saya gitu ya. di tempat imam. Jadi dulu Wow. mesti ketika pimpinan pondok saya itu mau tahajud, itu PR banget buat pimpinan pondok. Mbak, tangi, mbak, pasti dibangunin saya sama pimpinan pondok. Tapi itu hal yang nggak pernah saya lupa karena saya kebiasaan pasti habis tahajud kan masih ngantuk ya, nunggu ke subuh, saya tidur itu di tempat imam. Tapi tergantung kalau saya gak ngantuk karena maksudnya nggak terlalu capek gitu yo ngaji yo ngapain gitu Pak. Selalu produktif. Ya anak-anak pondok itu pasti produktif. Oke. Jarang kayak Soalnya kan sekolahnya pun juga full day ya. iya Dari pagi Sampai jam 3, jam 7 4 lah sore. ya, jam 7, Jam 7. masuk, pulang pun jam 3 biasanya kalau saya di pondok saya mungkin sama. kalau saya 1:30 lanjut Oh. ekstrakurikuler, ada banyak ekstrakurikulernya itu nggak cuma satu, tergantung teman-temannya milihnya apa. Sampai jam 5. Baru Iya. jam 5 ngaji bareng Iya. di masjid sambil nunggu maghrib. Terus tidurnya jam berapa? Tidurnya kalau nggak ada kayak tanggungan itu jam 10. Tapi kebanyakan teman-teman pada ikut ekstra. Paskib itu latihan malam-malam loh. Malam-malam. Iya, Kan? saya ngomong-ngomong Mantan anggota pas Mantan anggota paskib. Iya. Kebetulan saya juga tapi di paling belakang. saya Iya, anak malam. paskib Di pondok Sampai sih. jam 2 malam tuh juga. tapi nggak sampai Kalau saya sih, gitu. kalau saya gitu. Jadi kalau ada event 17 Agustus Pentas terus- seni. iya itu Kayak kan biasanya gitu-gitu. ada kayak paskibnya nih, jadi biasanya saya ya itu kan anggota paskib, jadinya mesti terpilih nanti latihannya biasanya saya sama ini malah sama tentara, jadi kayak Langsung ya? langsung, jadi kayak manggil dari luar gitu, ngelatih di lapangan. Kalau telat, ya udah hukumnya Udah. muter lapangan gitu. Jadi langsung sama yang Langsung Pak pelatihnya Komandan. langsung. Ya, gitu. Oke. Berarti menyinggung tentang hukuman. Oh iya sih. Iya sih. Pernah nih Mbak Mari sama Mbak Tiffany terkena hukuman? Ini yang mana dulu nih yang jawab nih? Ya berarti kalau dua berarti sama-sama pernah ya? Pernah, tapi saya bukan tipe ke orang yang suka dihukum. Jadi saya sebisa mungkin ya tertib. Kan ada yang teman-teman itu sukanya melanggar karena emang saya pengen cari pengalaman. Itu emang ada satu hal yang unik.
ada karakter orang tuh emang sengaja ndablek, emang sengaja bandel karena emang pengen Ngasain dihukum tuh gimana, gitu ya. terus jadi kan kalau semakin bandel semakin dihukum itu kan terkenal. Iya Ada sih. yang kayak gitu juga, ada yang Iya suka sih. kayak gitu. Jadi kan terkenal kayak mungkin, oh ini loh Kak Mai suka ngelanggar. Oh, jangan, saya tidak seperti itu, mohon Mungkin maaf. seperti itu. Kalau terkenalnya kan jadi itu yang suka ngelanggar. Jadi sukanya dipanggil, dihafalin gitu loh namanya. Ada yang kayak gitu, tapi kalau saya sendiri nggak suka. Jadi kalau saya dihukum itu pasti hukumnya hukum jami atau all. Jadi kesalahannya orang lain tapi Kena kena semua. semua satu angkatan misalnya kayak gitu. Tapi kalau untuk hukuman pribadi, alhamdulillah saya nggak pernah. Cuma pernahnya gini mungkin, ketika ini sholat subuh selesai kan, zikir waktunya. Jadi kalau di pondok itu kan kalau sholat sampai selesai, sampai dia mau bubar itu tuh nggak boleh ini tidur. Dan namanya orang kan kadang ada yang ngantuk ya karena full day gitu. Jadi saya tuh pernah sampai totoan. Jadi sama kakak kelas atau uktinya itu jeruprak ya, dia pakai sajadah langsung paket. Atau enggak rukuknya biasanya kiaman itu Suruh berdiri. gitu. Ya udah berdiri, dirinya pada ngaji, aku berdiri sambil ngaji. Itu aja sih, tapi nggak sering. Ya karena ya mungkin pas itu capek, jadi akhirnya ngantuk. Tok-tokan. Kata kalau di pondok itu istilahnya tok-tokan. Iya, tok-tokan tuh. Tok-tokan. Gini. Tapi sambil gini gitu Oh, loh. Jadi kayak apa ya? Oh. Apa ya kalau bahasa Indonesianya? Apa ya? Apa ya? Kalau tok-tokan itu sebenarnya dari bahasa Arab. Tok-tokan yutakdiu. Kita ngomongnya ya, tok-tokan yutakdiu, tok-tokan gitu. Itu ada Paham nggak, Mas? sorofnya. Ada sorofnya gitu. Cuma ya itu Kok- apa ya kalau bahasa Indonesianya, Kak? Apa ya? Mantuk-mantuk. Apa ya? Apa nih gini tuh? Apa ya? Iya. Apa biasanya kalau istilahnya? Gini-gini apa tuh. ya? Apa ya? Ngantuk-ngantuk tuh segini-gini gitu loh. Apa ya? Nggak tahu aku juga. Iya pokoknya itu. Iya. Gitu. Ini pernah apa enggak kena hukuman? Pernah dapat hukuman pernah. Itu gara-gara dulu itu sebenarnya saya itu juga sama kayak Kak Mai, lebih Nggak suka dihukum. Iya, nggak suka dihukum. Jadi kayak lebih menghindari hukuman gitu loh. Jadi Tertib. tertib. Kalau misalnya ada peraturan ini nggak boleh ini, ya udah tertib gitu aja ngikutin gitu. Jadi dulu pas awal jarang dihukum, tapi pas udah naik tingkat, maksudnya naik kelas, Jadi Kelas. senior. yes, jadi senior itu kan kebetulan inget banget itu saya masih kelas 1 MA. Saya jadi panitia kayak language fair. Language fair itu kayak apa ya? Bahasa gitu loh, bahasa. Event bahasa. Event bahasa lomba kayak gitu kan. Nah, berhubung saya panitia, jadi kan harus mencontohkan sesuatu yang baik untuk atau anggota adik kelas kelas. kayak Oh. gitu. Jadi kalau misalnya kalau di pondok itu kan seminggu pakai bahasa Inggris, seminggu pakai bahasa Arab gitu. Ada. Kita nggak boleh ngomong bahasa Indonesia. Indonesia sebenarnya. Terus kalau pondok modern itu pasti bahasa terus. Inggris, Arab. Ya. Kalau enggak, Seminggu hukuman. seminggu tukar bahasa Inggris, bahasa Arab gitu. Nah, itu kan saya jadi sekretaris. Ingat banget jadi sekretaris Jenderal. di jenderal. Jadi sekretaris di kepanitiaan language fair itu. Nah, biasanya tuh kalau si panitia itu selalu dipantau sama bagian bahasa. Jadi ada bagian bahasa. Dipantau nih itu kan ya bisa dibilang kayak bawahannya bagian bahasa gitu loh. Ya, paham, Yang paham, paham. ngebantu buat nyari siapa aja nih orang-orang yang nggak pernah pakai bahasa gitu lah intinya. Nah, jadi itu kan saya bagian sekretaris. Lah, pas ada bagian bahasa itu keliling di kamar-kamar gitu loh. Kayak ya udah keliling aja dengerin siapa nih orang yang nggak pakai bahasa di kamar. Kadang kan kalau udah di kamar tuh ini pada nggak pakai bahasa, Iya. pakai bahasa Indonesia gitu kan. Salah Soalnya ya. ya udah sesama temen gitu loh. Oh di luar baru pada macak pakai bahasa gitu. Saya pun juga pernah kayak gitu. Nah kebetulan Pinter sih. itu saya lagi ngobrol sama kakak kelas nggak pakai bahasa. Di situ ada bagian bahasa yang lewat. Nggak cuma ditegur kayak ya intinya Stadiumnya lu al-ukhti. Intinya Stadiumnya kayak
pakai bahasamu kayak gitu loh. Peringatan. Iya, kayak diperingatin langsung di tempat, tapi besoknya saya dipanggil. Oke. Biasanya saya dipanggil ke bagian bahasa, langsung ya udah langsung dimarahin gitu. Kamu itu di sini jadi panitia language fair nih. Kamu itu sebagai contoh buat adikmu dan lain-lain kayak gitu. Intinya kayak gitu. Terus saya Kena dapat SP. pelanggaran. Iya. Ya mungkin bisa dibilang kayak Iya, SP iya. gitu ya. Langsung dapat pelanggarannya langsung gede. Kan kadang kalau cuma melanggar bahasa kan kita kalau setiap pelanggaran itu ada bukunya. Oke. Jadi setiap melanggar apa gitu nanti ditulis terus dapat poin. Kalau melanggarnya masih ringan, paling poinnya 5 atau berapa, 10 gitu. Nah itu rasanya langsung gede. Langsung gede gara-gara itu, bahasa. Cuma gara-gara itu. Terus akhirnya di setiap akhir tahun, mau pergantian pengurus itu, ada Triangle language. Triangle language itu kayak puncaknya orang-orang yang suka ngelanggar. Trespacer. Triangle. Oh, kalau di pondokku trespacer. Ya, kalau di Triangle language kayak itu tuh puncaknya dari si bagian bahasa ini untuk ngumpulin orang-orang yang suka ngelanggar bahasa. Jadi di data nih orang siapa aja santriwati yang suka ngelanggar, yang poinnya banyak, yang poinnya gede-gede itu di data. Biasanya yang Nanti pertama? dipanggil suruh kumpul di bagian bahasa. Nah saya itu sebenarnya nggak pernah ngelanggar bahasa, jujur. Cuma gara-gara itu tadi saya langsung dapat poin gede nih, langsung dipanggil ke bagian bahasa. Dan saat itu juga saya langsung mendapatkan hukuman untuk memakai jilbab 2 warna. Beneran. Itu tuh aib banget sebenarnya. Jilbab Aib warna. banget. Jadi ya pakai warnanya apa itu? Kalau yang dari bagian bahasa Bahasa, sendiri iya, di biasanya itu yang berat-berat ya, mesti yang udah sering itu pakainya warna hijau sama merah. Terus mana yang ngedrink? Iya, hijau sama merah. Oke, bulan gitu. Terus Iya, kalau iya. yang mungkin Hijab belang kita bilangnya. yes, kalau yang masih tingkatnya sedang itu hitam putih. Nah, Oh, saya putih. pakainya yang hitam putih, Hmm. bukan yang dari bagian bahasanya langsung yang gonjreng itu. Nah, Iya. sebenarnya tujuannya itu tuh untuk apa sih ya? Sebenarnya untuk Iya. iya untuk efek jerah kita. Jadi ketika kita pakai Malu, si rasa hijab malu. sih Malu. itu kan diliatin orang Lagi kan. orang langgar. Mau nggak mau kan Orangnya dia kan langgar. aktivitas nih di pondok pakai hijab gonjreng, pakai hijab apa namanya hitam putih, kita nyebutnya hijab tai cicak. Soalnya hitam putih soalnya. Hitam putih. Oke, Saya masuk, hitam masuk. putih gitu kan. Jadi kalau misalnya pakai itu, Iya, apalagi hitam kalau putih. kalau aktivitas di pondok itu kan dilihatin, oh ini uktinya nih kena pelanggaran, berarti suka ngelanggar atau apa. Sebenarnya buat ya malu sih, malu banget karena jarang ngelanggar, tiba-tiba sekali yang langgar langsung dapat poin gede, terus dipanggil langsung suruh pakai hijab yang sebelumnya nggak ada Hijab di bayangan belang. saya gitu loh. Nah itu bener-bener ya Allah kalau bisa nggak mau ngelanggar, udah pengen enak aja gitu loh kan, enak ya taat Main aman peraturan. ya. Iya. Main aman, zona aman pokoknya. Ya, tapi kan dari Tapi situ kan kan- jadi punya pengalaman sendiri Iya, kan, jadi iya, punya betul, cerita. betul. Oh, dulu sempat melanggar sampai pernah suruh pakai si hijab tai cicak ini. Gaji. Kayak gitu sih. Berarti pelanggaran paling berat itu emang memakai itu ya? Iya, sampai pakai gitu. Sampai pakai apa? Itu paling berat. Iya, paling berat. Paling berat. Paling berat. Maupun dari bagian keamanan, bagian bahasa. Itu kalau paling berat biasanya pakai hijab 2 warna gitu. Kalau di Mbak Mei paling berat itu jam. Hukuman nih. Nah, itu sama pakai hijab belang, tapi mungkin hijab belangnya mungkin bersama beda-beda sih. ya. Hmm. Ada juga yang namanya selempang. Iya, sama Selempang itu kalau itu ada tergantung di pondoknya. Kalau ada Tulisan. kalau di pondokku itu ya selempang. Dulu aku mikirnya, kenapa ini kakaknya Kayak ada misis selempang gitu nih? ya. Apa, di wisuda gitu kan? Tulisannya adalah Trespasser of Security Section Oke. atau pelanggar dari keamanan. bagian keamanan gitu. Yo, Bima Cahya gitu. Enggak ada namanya. Itu ya. Iya, Iya, tapi ada sih, juga kayak kalau paling bagian. berat ya sampai Mungkin dikeluarkan. sih. Di DO. Iya, dulu Ada. ini mau sharing aja ya, mungkin ada kakak kelas saya sih, kalau di pondok saya kan pure cewek semua, cewek semua. Jadi itu ada pengabdian juga, jadi ada ustazah ngabdi itu juga cewek, tapi kalau untuk di sekolahannya itu ada ustaz juga, ustazah gitu ada yang ngajar. Tapi kalau di asramanya itu pure
cewek perempuan semua gitu. Berhubung kita perempuan semua kan, jadi kita nggak ada kayak interaksi dengan cowok begitu ya. Kecuali emang orang ini nekat gitu loh, nekat pengen ya udah melanggar aja gitu. Nah kebetulan ada kakak kelas saya itu, dia itu melanggar peraturan kayak ya udah Apa, pacaran sama gitu? pacaran kamu sama pacarnya di luar jam apa ya, di luar jam free, di luar jam libur gitu loh. Ya udah pas masih aktif-aktifnya kegiatan atau apa, dia kabur dari pondok cuma untuk bertemu Ketemu dengan pacarnya. Ya emang sih awalnya nggak ketahuan nih, masih biasa. Tapi lama-lama kan ketahuan, dipanggil lah si kak kelas saya ini ke bagian apa namanya, pengasuhan. Kalau di pondok itu ada namanya bagian pengasuhan. Kalau misalnya kita izin mau keluar atau mau kemana, biasanya ke situ, mau pulang kayak gitu. Dipanggillah ke situ sama ustazah, langsung di situ di apa ya istilahnya kayak dimarahin habis-habisan seperti itu, dan tanpa dikasih hukuman langsung di DO dikeluarkan. saat itu juga, karena kan itu udah maksudnya itu namanya berat. Pelanggaran fatal sih. Nah kan pacaran nggak boleh kan? Iya, Di pondok tuh nggak boleh pacaran. Gitu. Apalagi kan itu dia maksudnya kabur dari pondok itu udah melanggar banget. Apalagi Pacaran sampai lagi. kabur, nemuin pacarnya. Berarti ini Gitu nggak lah. pernah pacaran nih KKN? Kalau teman saya kan dari SMP ya. Iya. Jadi dulu sempat SMP pacaran. Tapi setelah itu sampai sekarang tidak mau pacaran. Dulu SMP Gitu. juga berhijab kan, tapi kan Hijab. kan ada kan yang SMP kan nggak, dulu kan nggak jaban ya, terus Cuma baru dulu saya sukanya buka pakai Buka- copot, pakai copot. Jadi lepas maksudnya gitu, masih sekolah belum. juga kan. Di rumah Di enggak. rumah enggak. enggak. Maksudnya, Oh. tapi saya bukan tipe orang yang suka main keluar kayak hangout itu bukan. Saya nggak tahu daerah juga. Saya baru bisa naik motor waktu pengabdian atau lulus mondok pengabdian ngajar itu. Jadi saya keluar nggak pakai hijabnya itu waktu misalnya disuruh beli beras gitu, nggak pakai Oh. hijab. Tapi yang namanya ya masih kecil dulu nggak paham ternyata tuh nggak boleh gitu loh. Lah, baru mulai kelas 8 atau kelas 2 SMP itu baru bener-bener nutup. Juga hijab. Padahal mau tanya itu sih bener. Apa? Mau nanya, tapi kan ya tadi ya, karena sampahnya modern kan, berarti kan mereka nggak pernah interaksi nih sama cowok kan, kecuali mungkin sama ustadz kan. Iya. 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 Tapi di sana ada nggak yang ganteng gitu ustadznya? Oh ya biasanya kayak gitu ya. Kayak misalnya ada ustadz pengabdian baru. Gitu kan. Pengabdian baru kan masih muda-muda tuh. Tapi kebanyakan kan kalau yang ustadz-ustadz yang ngetop di sana kan tua-tua. Jadi kan Udah berumur gitu ya, sudah berkeluarga berkeluarga lah. Oh gitu. Nah kalau ada ustadz pengabdian baru, jadi baru lulus terus Heeh. ngajar, tapi ngajarnya bukan di Pondok Putri aslinya, Pondok Oh. Putra, cuma mungkin ada keperluan ke Pondok Putri. Nah itu ya udah menjadi pandangan pusat Iya. Para ukti-ukti. Wah, langsung ini ustadz ganteng, ustadz ganteng. Iya. Ya, Iya gitu. gitu. Berarti emang pikir ya, maksudnya kan di pondok kan juga ada yang gibah ya, maksudnya kan juga itu ustadznya ganteng gitu kan, emang lumrah gitu kan ya. Ya, hal yang wajar Enggak banget. hal yang tabu gitu kan ya. Bukan. Enggak gitu kan. Tapi kan maksudnya nggak sampai ya melakukan sesuatu yang haram, maksudnya enggak, Ya cuma enggak. ya namanya Namanya, normal kan, nggak iya. mungkin kalau ada ustadz ganteng terus nggak mau, gitu kan nggak mungkin, jarang, pasti ada ustadz ganteng, ya masya Allah, tabarakallah, astagfirullahaladzim, astagfirullah gitu, pura-puranya. Oke, itu tadi ya. Oh, ternyata banyak ya cerita menarik ya. Yang mungkin di luar sana Enggak ditahu banyak orang lah Enggak, gitu soal enggak pondok. ditahu banyak orang ya. Tadi pesantren seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Pesan dan kesan selama di pondok itu seperti apa? Nanti pesan untuk teman-teman. Nah, Yang mau mondok mungkin, atau mungkin bagi para orang tuanya yang mau memondokkan anaknya nih, gitu kan. Harusnya pilih pondok yang kayak gini mungkin gitu loh. Oke, mungkin banyak orang di luar sana berpikiran kalau masuk pondok itu apa ya, Kuno bakal ya itu gitu kan. kuno, terus mungkin nanti di sana itu nggak bisa ngapa-ngapain, kayak mungkin
nggak bisa tahu dunia luar gitu loh. Kayak kan di sana ada peraturan udah pasti. Terus biasanya orang-orang itu nganggapnya penjara suci. Penjara suci karena kan maksudnya di pondok kan Nggak banyak boleh keluar. Suci ya, sih. banyak peraturan, kita harus taat peraturan dan lain-lain. Dan kita pun kalau mau keluar atau mau apa kan harus izin dulu nih. Jadi kayak terpenjara di penjara suci kayak gitu loh istilahnya. Orang-orang menyebutnya tuh seperti itu. Mungkin gaulnya kuper gitu lah ya. Iya. Kan sering menyendiri kan gitu kan, nggak sama Iya, orang lain maksudnya, gitu kan. ya itu tadi nggak tahu dunia luar dan Mm-mm. lain-lain itu. Ya sebenarnya dari pengalaman saya sendiri setelah apa ya mondok itu sangat banyak banget pengalaman, pembelajaran. Apalagi saya sendiri pun satu angkatan itu banyak 100-an lebih kalau nggak salah. Satu angkatan Satu tuh. angkatan. Belum satu Angkatan. pondok lu ya. Belum satu pondok. Itu satu 100-an. angkatan 100-an lebih. Dan itu teman saya dari Sabang sampai Merauke pun ada. Ada semua. Dari luar negeri ada. Dari Singapura, Hmm. dari Malaysia. Jadi kayak gitu. Jadi kan maksudnya kita bisa bangun relasi dari banyak orang gitu loh. Kayak gitu. Itu positifnya. Sebenarnya banyak banget sisi positifnya. Ketika teman-teman pengen masuk pondok, ya mungkin awalnya masih berat karena jauh dari orang tua, terus kangennya juga masih ada banget, masih melo-melo, nangis, kayak gitu. Ini ya udah biasa banget, dulu pun juga seperti itu. Mungkin di awal-awal. Kangen, iya kangen, terus pengen pulang nggak betah itu udah pasti sih. Tapi dari itu semua kan di pondok ya kita nggak hanya belajar agama, di situ kita juga diajarin untuk berkreativitas, kita belajar banyak hal di situ, belajar kepemimpinan, belajar bagaimana caranya kita berorganisasi di pondok. Karena di pondok pun kita juga ada organisasi gitu loh. Di situ kita belajar gimana caranya apa ya? Ya itu tadi mengelola sesuatu organisasi. Ya sebenarnya sama sih kayak di OSIS kayak gitu kurang lebih. Tapi kalau di pondok saya namanya OSWAH, Organisasi Santriwati Al-Mawaddah. Oh, dengan nama sendiri gitu. Tapi kalau ini kayak si OSIS gitulah kalau di luar. Bang. Seperti itu. Ya banyak hal positifnya. Ketika kita emang mau memilih untuk apa ya di pesantren, sekolah di pesantren. Oke. Mungkin untuk Mbak Mai. Kalau kesan dan pesan saya sih gini, mengingat ini kan udah zaman-zaman akhir ya kan, gitu loh maksudnya, enggak, aduh jadi bahas ya, takut ya, bener ya zaman-zaman akhir kalau kita nggak dibekali sama ilmu agama. Sama ilmu agama gimana dengan kehidupan kita di akhirat nanti, karena kan kita di dunia ini cuma saat, intinya kita kan banyak-banyakin bekal ibadah, bahkan yang ibadahnya banyak aja tidak menentu dia bisa masuk surga gitu kan, apalagi yang tidak sama sekali dibekali ilmu agama seperti itu. Jadi ya kesannya teman-teman kalau memang ya namanya kan pernah ada pepatah berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah ibaratnya tuh di dunia ini tuh ya mondok, ya kita harus berjuang, jihad fisabilillah gitu. Kalau memang dirasa mondok kok bisa main HP bla bla bla, HP kan dunia gitu kan. Kalau ada HP pasti kita lupa sholat, sebenarnya terlambat kayak gitu kan. Nah ya pesan saya ya itu karena satu aja itu. Oke, berarti orientasinya ke akhirat lah gitu ya biasanya. Betul. Ya kan hidup harus imbang, ilmu agama sama ilmu dunia sama ilmu akhirat. Kalau selamanya kita cuma ngejar dunianya itu nggak imbang gitu kan. Oke. Itu kesannya ya namanya pondok ya. Maksudnya pasti ada susahnya, ada senangnya juga. Ada plus minusnya lah ya gitu kan. Plus minusnya gitu. Oke, untuk Mbak Tiffany sama Mbak Mai, terima kasih ya. Sudah pernah hadir ya di FHP Podcast kan kita. Mungkin untuk teman-teman yang ingin mondok, yang mondok, mungkin bisa Jangan ragu intinya. Dan mungkin kalau
Ya memang sih intinya ada plus minusnya sih. Iya. Kalau sampai ada plusnya gini, ada minusnya juga gini kan teman-temannya. Tapi balik lagi ya kembali ke diri masing-masing sih. Betul. Alasan mau mondok apa, kemudian ya intinya kamu mau ngapain gitu kan. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Tiffany Iya, sama Mai sama-sama. setelah berbagi podcast. Oke, untuk teman-teman yang belum lihat video sebelumnya bisa klik link di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah. Dadah.